Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Komarudin MKom, NIDN 2002089002. Saat ini saya adalah dosen pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sejak 1 Maret 2022, di mana sebelumnya saya adalah dosen pada program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di IAIN Bukit Tinggi atau yang sekarang UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dari sejak 10 Agustus 2016 sampai dengan Februari 2022. Mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya yaitu algoritma dan struktur data, dasar-dasar pemrograman komputer, basis data, pengolahan citra, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah basis data dengan metode DIA, yang mana merupakan akronim dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah basis data merupakan mata kuliah wajib bagi semester 1 pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer dengan bobot 3 SKS, di mana 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Di mana mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar, selanjutnya pemodelan basis data, konsep DBMS atau Database Management System, selanjutnya bahasa basis data, kemudian pada akhir kesempatan diberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan desain atau mendesain dan mengimplementasikan bahasa basis data yang telah dipelajari. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa menguasai konsep dasar basis data dan mampu mendesain basis data secara mandiri sesuai dengan kebutuhan klien atau instansi atau dunia usaha dunia industri dan untuk keperluan perancangan sistem informasi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah basis data adalah Student Center Learning dan Case Method. Mata kuliah ini disajikan dalam 17 kali pertemuan, di mana include dengan UTS dan UAS. Untuk perkuliahannya terdiri dari 7 pekan sebelum UTS dan 8 pekan sebelum UAS. Terkait dengan metode penilaian dan pembobotan yaitu 1. Aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian case method sebesar 45%, untuk UTS 15%, UAS 15%, dan tugas atau kuis sebesar 15%. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran pada mata kuliah basis data yang dilaksanakan pada teori di kelas. Mari sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, mahasiswa program studi IPK semester 1 yang pada hari ini sudah berakhir. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah hadir pada siang hari ini dalam mata kuliah basis data. Namun sebelum itu alangkah baiknya kalau kita buka perkuliahan ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Kita buka dengan sama-sama berdoa, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Amin. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Ada ini
hari ini? Ada. Siapa namanya? Sate, Pak. Sate. Oh iya. Apa kabarnya teman-teman? Sakit, Pak. Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh gitu ya. Dan segera kembali bergabung dengan kita. Terandai sakit. Ada lagi teman-teman yang lain? Tidak ada? Satu orang saja? Sudah, Pak. Sampai aja. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, kita kondisikan sebelum kuliah harus fokus. Supaya fokus, caranya gimana? Update statusnya dulu. Silakan update statusnya. Saya berikan waktu 1 menit update statusnya supaya fokus gitu ya. Status yang punya apa udah emas dan lain sebagainya tolong dikabarin, yang memiliki adik tolong kabarin gitu, supaya fokus. Nanti setelah kuliah dihubungi lagi gitu ya. Oke, setelah itu jika sudah mohon smartphone handphonenya disimpan di tas atau di saku masing-masing ya. Seperti saya juga tinggal. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya kita usahakan lagi fokus. Caranya adalah kalau saya sampaikan nanti silahkan berdiri, mohon berdiri. Silahkan berdiri. Kita speaking sejenak. Seperti biasa. Barangkali tadi di dalam perjalanan pertama yang kedua aku di yang dulu, kemudian instruksinya adalah ketika saya kasih tepuk 1, maka Anda kasih tepuk kanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi kalau tidak ada tepuknya, mohon tidak ditepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, ini belum fokus ya, belum fokus. Baik. Barangkali rohnya masih ketinggalan di jalan gitu ya, kita panggil. Letakkan tangan kanan di atas kepala, tangan kanan. Dipanggil rohku. Masuk. Nah, setelah itu habis ini mudah-mudahan nggak ada yang salah lagi ya. Iya, Pak. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2. Berarti fokus. Kita kasih hukuman apa Pak ya? Bisa nyanyi Pak? Bisa. Masuk. Sekali lagi ya. Tepuk 1, 3. Bisa. Sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, 2, 3. Bisa fokus. Tepuk tangan dulu. Mata kuliah ini kali ini adalah pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan mata kuliah ini ya. Mulai dari pendahuluan rencana pembelajaran semester sudah kita sampaikan, kontrak perkuliahan di minggu sebelumnya sudah kita sampaikan, kemudian pengenalan mata kuliahnya juga sudah disampaikan. Kuliahnya adalah basis data. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan memberikan penjelasan pada teman-teman terkait dengan pengantar konsep dasar basis data, fungsi, manfaat basis data. Jadi diharapkan dari apa yang kita pelajari pada minggu ini, pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan manfaat basis data. Baik. Berikutnya, teman-teman, sebelum masuk ke materi dan ke materi pokok, sejenak saya ajak teman-teman untuk ikut jalan-jalan ke gudang data. Gudang data yang kita maksud adalah gudang data yang secara
gudang data secara konvensional. Nah, agar agar jelas dan apa yang Anda amati lebih nampak begitu di dalam gudang data nanti, maka saya bermaksud menunjuk satu orang sebagai ketua. Kita bagi ke dalam 3 kelompok gitu ya. Jadi masing-masing nanti masuk ke gudang data yang jelas. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dalam hitungan 3, kelompok 1 tuju satu ketua. Kita 1, 2, 3. Oh, 3. Jadi 4 ketua kelompok. 1, 2, 3, 7. Kelompok 2. 1, 2, 3. Kayaknya banyak tujuhnya ke sini ya. Jadi ini kelompok Pak ketuanya. Baik, teman-teman, kita masuk dari kelompok 1 dulu, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan diamati dari gambar yang kita berikan di depan ini. Kelompok 1 nanti masing-masing menyampaikan ya di gagasan menyampaikan apa yang Anda lihat di dalam gudang data sebanyak-banyaknya. Ya. Kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 juga seperti itu. Baik, kita berikan waktu kurang lebih 2 menit. Kita lihat ini gambar, kemudian apa yang nampak bagi Anda, kemudian nanti disebutkan. Ditulis dulu, boleh? Silakan. Apa yang Anda lihat dari gudang data ini? Kelompok 1 ya. Baik, silakan kelompok 1 kira-kira apa yang dilihat dari gudang data tadi? Pertama, jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa yang ada di dalam gudang data konvensional. Tetapi itu adalah adanya sebuah orang yang berisikan box yang berisikan di dalam box tersebut itu berupa file atau dokumen yang disimpan di dalam sebuah sistem komputer. Lanjut ke kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2. Bu ketua itu. Saya berada dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Susila Kadani, BP 01. Kami dari kelompok 2 melihat dari gudang data konvensional ini ada berupa tempat atau file menyimpan data yang tersusun rapi dan yang disimpan dengan masing-masing file. Mungkin itu saja saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3. Dari gambar gudang data konvensional di depan, di sana terdapat penunjukan berkas-berkas, terus ada banyak rak yang rapi, terus ada juga kebanyakan box-box tempat penyimpanan itu berkas. Terima kasih kepada Pak Ketua, Bu Ketua yang telah menyampaikan. Jadi nampak jelas bagi kita di sini ada menunjukkan beberapa box ya, rata-rata menyampaikan tadi itu semuanya ya, yang dilihat sama. Kemudian ada raknya tersusun dengan rapi gitu. Ada mulai dari ujung Pak sampai sini yang di bagian depan dan lain sebagainya. Setuju ya semuanya seperti itu ya. Teman-teman, ini adalah gudang data secara konvensional. Bagaimana kalau ini kita pertahankan sampai sekarang? Metode penyimpanan ini, apakah masih layak atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Alasannya karena ini. Tidak layak. Ya. Penyempitan. Banyak kertas yang dibuang. Yang apa lagi? Penebangannya. Kemudian dari data yang konvensional tadi sekarang berubah menjadi Digital.
menjadi data center atau istilah kenal yang terbarunya atau bahasa keren yang sekarang itu adalah data center. Data center bentuk digitalisasi data. Nah, berikutnya kenal sama ini. Nah, bertanya sama kita. Jadi database itu apa? Jadi database itu kalau di tempat kampung saya banyak lele ya. Ini salah satunya database. Oke. Konsep dasar database. Kira-kira apa ya? Yang pertama, setuju tidak teman-teman bahwa di dalam gudang data tadi ada sekumpulan file? Pasti ya? Pasti. Atau bahasakan di dalam bentuk istilah. Maka definisi dari database itu adalah berkaitan satu dengan yang lain. Kumpulan file hasil yang berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan secara elektronik, tidak lagi manual. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat basis data secara elektronik tadi. Dari segi speed atau yang pertama dari segi akurasi, tentunya database yang kemudian dari segi speed atau kecepatan kemudahannya pasti mudah diakses ya. Kemudian dari segi security-nya lebih aman, gitu. Konsistensi datanya lebih terjamin dan bisa di-share atau dibagi dengan cara yang sangat mudah. Dari sini sampai dengan 7 sejauh ini gimana? So far so good. Kalau so good is bisa kita lanjut lagi. Di sini kalau di dalam database yang secara elektronik tadi pasti ada komponen-komponen ya, komponen basis. Pertama dari segi hardware, kemudian dari segi operating system. Hardware pasti butuh media penyimpanan, apa itu? Jargongnya, jaringannya. PC-nya sendiri pasti. Dari operating systemnya pasti butuh sistem operasi. Linux atau Windows, kemudian basis datanya sendiri, misalkan database akademik atau database rumah sakit. Kemudian ada usernya atau penggunanya. Sejauh ini dari awal tadi sampai sekarang yang kita pelajari tadi, ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok 1, kelompok Mas Rek, kelompok 3. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, maka tibalah kita pada simpulan dari mata kuliah kita hari ini atau pertemuan kita hari ini. Untuk yang pertama, diminta untuk menyimpulkan apa itu basis data. Nah, sekarang kan ini tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Nomor DP 007? Oh iya, silakan. Pak, minta tolong disimpulkan terkait dengan basis data tadi yang silakan. Jadi definisi basis data adalah basis data adalah sekumpulan file yang saling berhubungan satu sama lain dan disimpan secara elektronik. Baik, kita cocokkan dengan jawabannya ya. Tidak sesuai. 351. Saya teman-teman. Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya 71 teman. BP-nya terserah Mbak Yasmin. Kira-kira nomor urut berapa? 43. BP 43 ya. BP 43. Siapa 43? Wah, iya, Mbak. Nah, kita ya. Menyimpulkan yang kedua. Oke, silakan. Baik, saya akan menyebutkan tujuan dan manfaat dari basis data. Yang pertama yaitu ada akurasi
kemudian ada speed, kecepatan, kemudian ada security, itu pengamanan dan konsisten, ya. Dan selanjutnya share atau memudahkan kita untuk men-share baik secara online maupun secara dalam waktu bersamaan. Baik. Coba cocokkan dengan jawaban di survei layar. Tiga dua satu. Ini ternyata semuanya yang disebutkan masuk ini ya teman-teman. Akurasi, security, konsisten dan bisa. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih teman-teman atas kesimpulannya pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan basis data, di mana pada berikutnya ini pemodelan basis data ada dua jenis. Yang sebelah kiri sebelah kanan ini adalah ERD, Entity Relationship Data. Kemudian yang sebelah kiri kita ini adalah normalisasi. Bagaimana memodel basis data dan melakukan ERD dan normalisasi pada data. Di akhir sesi, izinkan saya menyampaikan motivasi untuk kita semuanya, bahwa di dalam hidup kita itu harus ada unsur ini yang sebenarnya. Kalau dalam filosofi Jawanya itu urip iku urut, artinya sejalan dengan apa yang ada di dalam agama Islam, bahwasanya diminta kepada kita itu menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Kalau kita bawakan ke kehidupan kita nanti, Anda terjun ke masyarakat itu harus menjadi murid guru, memiliki sifat pelita, harus jadi sumber penerangan bagi kita. Mau jadi apapun ada, jadi seorang programmer, jadi database administrator, jadi PNS, jadi yang lain-lain, harus punya pelita dalam diri Anda supaya bermanfaat bagi orang lain. Ya. Demikian atas penyampaian motivasi ini saya sampaikan terima kasih dari teman-teman, dan alhamdulillah pada mata kuliah ini kita sudah capai pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa baratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah basis data sebagai syarat kelengkapan sertifikasi dosen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap selama dalam proses penyampaian cuplikan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.